Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di tahun 2026. Setahun ya. Tidak terasa pindah ke tahun yang berikutnya. Tentunya ini menjadi ibrah, pelajaran kita semuanya, bahwa bertambah tahun itu bertambah pendek usia kita, bukan bertambah panjang. Memang kalau hitungannya sudah tambah setahun dan sudah akan mendekati tujuan akhir kehidupan kita semua. Maka seorang mukmin yang tahu perpindahan malam dan siang, yang buat kita ngerti kapan setahun berlalu, akan berusaha memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebuah fenomena muncul saat ini, di mana manusia lebih bersandar kepada sebab daripada kepada Rabbul Asbab. Bersandarnya kepada sebab mengalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua sepakat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul wala quwwah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah punya untuk memperbanyak menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sudah mulai belajar bagaimana bisa mengerti ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bila berkehendak pasti terjadi, dan bila tidak berkehendak tidak akan jadi. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita untuk kebaikan kita bersama. Perbanyaklah mohon sama Allah kefaqihan dalam agama. Contohlah doa Nabi, Allahumma faqihu fid din, kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din, kalau antum pakai apa? Faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Walimna tafsir atau ta'wil. Doa yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas dan Allah ijabahi. Ibnu Abbas adalah ulama tafsir yang terbaik dunia dan orang yang faqih dalam agama. Tapi kita lanjut kepada pembahasan wudu kita. Sampaikan kemarin bahwasanya wudu itu ternyata juga ada pada umat sebelum Islam. Ya. Kisah Juraij. Ya, kisah apa? Juraij.
Namun yang akan mendapatkan sebutan umat Muhammad di akhir nanti, di kiamat nanti, sebagai umat yang punya ghurrah wa tahjil. Mungkin bunyinya beda dengan dulu ya. Umat Islam itu ini cuma wajah, kepala ya, tangan, sama apa? Semua yang kena air wudhu itu nanti bercahaya di hari kiamat. Bahkan sampai itu Rajab, bahwa orang yang berwudhu dan sujud itu wajahnya tidak terbakar api walaupun masuk neraka. Luar biasa. Wudhu luar biasa. Sampai Bilal mendapatkan keutamaan bahwa syiraqun alihi, ya, Nabi mendengar suara gesekan sandalnya Bilal, sandalnya di mana? Di sorga. Ternyata dia kalau wudhu sholat 2 rakaat. Maka kita baca bagaimana sang penulis kita Al-Qarani dalam Dalil Talib mengatakan tajibu fihi tasmiyatu, diwajibkan pada wudu at-tasmiyah, membaca bismillah. Wa tasqutu sahwan, dan gugur kewajibannya bila lupa. Ini yang masyhur dalam mazhab Hanabilah. Kalau ingat wajib bismillah, kalau enggak ingat apa? Enggak wajib. Kata Al-Hijawi dalam kitabnya Zadul Mustaqni, wa tajibu tasmiyatu fil wudu ma'a dzikri. Wajib baca bismillah dalam wudu bersama apa? Ingat. Kalau ingat enggak wajib. Mengambil dalil hadis Nabi SAW, la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ada khilaf ulama tentang keabsahan hadis ini. Sebagiannya melemahkan, kayak Ahmad bin Hanbal mengatakan la a'lamu fi hadzal bab hadisan lahu isnadun jayyid. Aku tidak tahu pada bab ini satu hadis yang sangatnya bagus. Namun banyak ya, para ulama mengatakan bahwa dia hadisnya hasan li ghairihi karena banyaknya jalan. Ya. Riwayat yang menguatkan riwayat ini. Padahal jumhur ulama itu berpendapat itu hanya sunnah. Hanya sunnah dengan dalil bahwasanya tidak ada di sana disebutkan dalam ayat Al-Maidah ayat yang ke-6 bacaan bismillah. Dan bila dia ingat tengah-tengah maka apa? Dia membaca lagi dan mengulangi lagi. Ini kemarin yang kita bahas pada pekan yang lalu. Baik. Kata beliau wa furuduhu sittatun.
Dan kewajibannya apa? Sittah. Apa aja itu? Dia adalah rukun wudu. Rukun apa? Wudu. Yang pertama adalah mencuci wajah. Mencuci wajah. Diambil daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wa minhu, dan di antara bentuk wajah adalah madmadah wal istinsyaq. Ini wajah. Sekarang kalau ini mulut kita masuk wajah enggak? Hidung kita masuk wajah enggak? Kalau lubang hidung masuk enggak? Kata beliau masuk wajah. Sehingga diwajibkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan itu ke dalam air. Kumur-kumur, ya, antum tahu ya, apa definisinya? Madmadah ini adalah memasukkan idkhul ma' ila al-fam wa yuharrikuhu. Idkhul ma' ila al-fammi wa tahrikuhu. Memasukkan air ke mulut dan menggerakkannya. Maka minimal itu masuk mulut airnya dan dibuang. Dan dibuang. Jangan diminum karena bukan madmadah. Sempurnanya adalah menggerakkan air ke seluruh rongga mulut. Itu maksimalnya ketika baligh fil madmadah, artinya sempurnakan kumur-kumur dengan apa? Dengan menggerakkan air yang kita masuk dalam mulut, kita gerakkan ke seluruh rongga mulut. Itu yang maksimal. Minimalnya apa? Masuk, dibuang lagi. Semuanya sah. Tapi yang bagus apa? Yang dia menggerakkan ke rongga mulutnya. Kenapa? Karena hampir semua hadis tentang wudu ada madmadahnya. Bahkan ada yang menggunakan lafaz fi'il amr, sehingga dia termasuk yang diwujudkan sebagaimana mazhab Al-Hanabilah dalam hal ini, ya. Sedangkan pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ini hukumnya istihbab, sunnah. Kenapa? Karena tidak ada dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tersebut. Padahal Nabi mengatakan baligh fil istinsyaq illa takuna sha'iman. Idza tawadhata famadmid. Ya. Perintah. Ya. Maka pendapat Hanabilah adalah ini cukup rajih dengan adanya dalil yang jelas dalam permasalahan ini. Sehingga wajah berikut, rongga mulut dan juga apa? Rongga hidung itu wajib dikenakan air. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Mencuci kedua tangan bersama dengan mirfaqain, dua sikunya. Dua apa? Sikut ya. Ini apa namanya? Sikut ya. Kenapa sikut? Suka nyikutnya. Persendian apa? Mirfaq. Dan wajib dibasahi apa? Sini ya, bersama. Bersama artinya apa? Ikut dicuci siku tangan kita.
Kemudian yang ketiga adalah wa mashur ra'si kullihi. Semuanya ijma' ya. Ijma' bahwasanya mencuci tangan sampai siku itu adalah hukumnya wajib. Demikian juga mengusap kepalanya semuanya. Mengusap kepala jelas, hukumnya adalah wajib. Hanya apakah harus seluruhnya atau boleh sah dengan sebagian saja? Dalam mazhab Malikiyah dan juga Hanabilah dikatakan bahwa mengusap seluruh kepala. Ya. Seluruh kepala. Sebagian dalam hadisnya hadis Nabi talibin memulai dengan maqdam ra'sihi ila qafah thumma raddahu ila makan alladhi bada'a bihi. Sedangkan dalam mazhab Abu Hanifah dan juga Syafi'iyah tidak harus semuanya, cukup sebagian. Karena wamsahu biru'usikum, ba'nya itu untuk tabi'idiyah, untuk sebagian saja. Usaplah sebagian kepala kalian. Yang rajih adalah mengusap semuanya sebagaimana dirancang oleh Taimiyah, Ibnu Qayyim dan banyak muhaqqiqin sampai hari ini. Dan juga Nabi mengerjakannya. Nabi mengerjakan demikian dengan mengusap seluruh kepalanya. Wa minhul adhan udhun. Wa minhu udhunan. Dan termasuk kepala adalah kedua telinga kita. Al-udhunani minar ra'si. Sehingga otomatis apabila udhunan minar ra'si, hukumnya apa? Wajib. Ini pendapatnya Hanabilah dan juga pendapatnya Imam Syafi'i. Namun mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan juga Malikiyah mengatakan hukumnya hanya sunnah saja. Kemudian yang berikutnya keempat ya. Keempat. Pertama wajah, tangan, kepala, ya enggak? Ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci dua kaki sampai ka'bain, mata kaki. Kata beliau bersama mata kaki. Mencuci kaki adalah wajib dengan dasar hadis ayat Al-Quran Al-Maidah ayat yang ke-6, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi yang punya mata hanya apa? Dua. Apa itu? Kepala sama kaki. Ya. Yang lainnya nggak punya mata. Ada ketiga namanya mata apa? Mata hati. Yang kelima adalah tertib. Urutan. Kenapa demikian? Karena Allah menyampaikan secara urut 4 anggota tubuh tersebut. Dan yang kedua adalah mualah. Artinya bermualah tidak terputus, itu bersambung. Ya. Mualah ini dalam mazhab Hanabilah hukumnya wajib, sedangkan dalam mazhabnya Hanafiyah dan Syafi'iyah hanya hukumnya sunnah. Baik. Kemudian wasyurutuhu samaniyatun. Syaratnya ada 8.
Yang pertama adalah inqita'u ma yujibuhu, selesai dari hal-hal yang membuat dia harus wudu. Kencing misalnya, selesai kencing, BAB, kencing apa selesai dari BAB, ya, syaratnya. Apabila masih ada tetesan kencing, maka apa? Tidak sah wudunya. Atau misalnya kencing, ya, kemudian belum selesai kencingnya, kadang-kadang maksudnya ada 1-2 kali, atau wudu, sah gak wudunya? Gak sah. Kenapa? Karena belum selesai kencingnya. Harus selesai daripada hal-hal yang membuat kita wajib berwudu. Yang kedua, niat. Sebab semua amalan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang ketiga, al-islamu, Islam. Keempat, akal. Yang kelima, akal, ya, akal. Yang kelima, tamyiz. Sehingga tidak sah sholat dari anak yang belum memayyiz. Misalnya ada anak kecil usia 2 tahun sholat, gak sah. Orang gila sah gak sholatnya? Gak sah. Kemudian wal ma'ut tahurul mubah. Nah, airnya itu syaratnya apa? Harus tahur. Bukan air najis. Yang ke 7, izalatu ma yamna'u usulahu, menghilangkan semua yang membuat air tidak bisa menyentuh anggota wudu kita. Yang ke-8, harus istinja awal istijmar. Artinya harus membersihkan dulu bekas kencing dan BAB-nya. Kalau misalnya antum itu habis BAB, habis kencing langsung wudu, sah nggak? Tanpa cebok, sah nggak? Nggak sah. Harus cebok. Nah, sekarang itu sudah selesai kencing, kemudian langsung wudhu, buru-buru mau qoma tanpa cebok, kita katakan wudhunya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dia syarat sahnya apa? Wudhu. Inilah 8 apa? Syarat apa? Syarat sahnya wudu. Ada 6 fardunya, ada 8 syaratnya. Demikian bagaimana para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan dengan jelas tentang fikih ini untuk memudahkan dalam belajar, sehingga kita nanti memiliki sebuah kerangka berpikir yang benar. Ya, ngaji fikih itu bukan hanya ngaji hukum, tapi ngaji bagaimana tersusunnya sebuah hukum. Ya, maka kita pada semuanya semakin semangat untuk belajar, dan kita terus ya, melangkah ke depan, karena masa depan kita belum kita ketahui kejelasannya. Tanpa ilmu
kita tidak akan bisa mudah untuk menggapai tantangan zaman yang akan datang ini. Demikian pada siang ini, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.